sesi 8 tentang perjalanan profetik Israel adalah tentang perpecahan yang telah terjadi di dalam kerajaan Israel. Setelah 120 tahun, mereka adalah kerajaan yang bersatu di bawah pimpinan Saul 40 tahun, Daud 40 tahun, Salomo 40 tahun. Terjadi suatu tragedi dan satu perpecahan. Nah, kita harus belajar dari apa yang telah terjadi. Kenapa hal-hal ini terjadi? Kita perlu ingat kembali nasihat Paulus di dalam 1 Korintus 10 dan ayat 11. Semuanya ini telah menimpa Israel sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Jadi kita perlu melihat apa yang terjadi di dalam perpecahan ini. 10 suku di utara, mereka disebut Bani Israel. Mereka dipimpin oleh Yerobeam. 2 suku di selatan yang disebut Bani Yehuda, mereka dipimpin oleh Rehabeam. Dan suku Lewi, mereka terpecah 50-50% utara dan selatan. Tapi mengapakah kerajaan ini pecah? Kita melihat bahwa kedua anak muda ini, mereka gila untuk kekuasaan, gila hormat. Mereka ingin merebut kontrol atas keseluruhannya. Dan kita melihat Rehabeam, dia menolak nasihat dari para tua-tua. Kalau dia sudah mentaati hikmat mereka, pasti situasi akan berbeda. 1 Raja-Raja 12, 7-8, para tua-tua berkata, jika hari ini engkau mau menjadi hamba rakyat, mau mengabdi kepada mereka dan menjawab mereka dengan kata-kata yang baik, maka mereka menjadi hamba-hambamu sepanjang waktu. Tetapi Rehabeam telah menolak hikmat itu. Dia mengabaikan nasihat yang diberikan para tua-tua itu. Lalu ia meminta nasihat kepada orang-orang muda. Orang yang kurang berpengalaman. Orang yang hanya ingin juga memperkuat posisi mereka. Dia tidak mendengar nasihat yang seharusnya membawa dia kembali kepada firman Tuhan. Wah, ini musibah yang terjadi. Jadi Rehabeam, dia ingin jadi seperti diktator. Dia mendengar nasihat anak-anak muda sehingga dalam 1 Raja-Raja 12 ayat 11 dia berkata kepada rakyat, ayahku telah membebankan kepada kamu tanggungan yang berat, tapi aku akan menambah tanggungan kamu. Ayahku telah menghajar kamu dengan cambuk, tapi aku akan menghajar kamu dengan cambuk yang berduri besi. Nah, kalau di utara, Yerobeam, dia membuat agama palsu. Wah, dia juga tidak mau supaya ada persatuan. Dalam 1 Raja-Raja 12, 28-29, Raja Yerobeam membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Dan ia berkata kepada mereka, sudah cukup lamanya kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Ini kembali kepada dosa yang telah terjadi di Bukit Sinai. Sekarang dia tidak mau melakukan kebenaran firman. Dia mirip-mirip, hampir-hampir sama. Tetapi dia tidak mau taat kepada firman Tuhan. Jadi 10 suku yang di kerajaan utara yang disebut Bani Israel. Karena dosanya 10 suku kerajaan utara menghilang di dalam sejarah di antara bangsa-bangsa lewat pembuangan Asyur. Dan 2 suku di selatan juga tidak luput dari penghukuman. Bani Yehuda karena dosa mereka masuk ke dalam pembuangan Babel selama 70 tahun baru kembali lagi. Di zaman Nabi Yeremia, beberapa orang dari ke-10 suku utara kembali bergabung dengan Bani Yehuda dan kembali ke Yerusalem. Nah, tapi Allah mempunyai rencana yang luar biasa. Kita melihat perpecahan karena tidak taat kepada firman, karena ambisi pribadi-pribadi. Nah, kita harus belajar, jangan sampai terjadi begitu di dalam tubuh Kristus. Kita harus kembali kepada firman Tuhan. Dan di dalam pelajaran
yang berikut kita akan lihat rahasia firman Tuhan.